Halo. Eh, Cukup grogi ya di sini ya. Tangan dingin. Oke, gimana semangat hari ini? Semangat dengar firman Tuhan? Oke. eh, Kita hari ini bakal bahas sedikit tentang firman-firman Tuhan. Ya, sedikit aja nggak banyak. Oke, jadi pertama-tama aku mau say thank you dulu buat semua leader-leader di Starji yang udah kasih aku kesempatan buat share khotbah di sini ya. Ya kan, sebuah kebanggaan sekaligus challenge juga buat aku karena sangat sulit untuk berbicara di depan ini. Oke, oke. Kali ini kita akan bahas tentang honor, respect and honor, ya kan. Kenapa kita bahas ini? Karena di gereja kita itu lagi ngebahas tentang family restoration, ya kan. Di ibadah umum juga lagi ngebahas tuh tentang kayak hubungan anak sama orang tua, terus hubungan suami sama istri. Mungkin lepas masker aja ya, biar nggak sesak napas. Oke, karena ini ibadah anak muda, ya kan. Ibadah anak muda kan kita anak-anak muda ya. Amin. Oke. Mana suaranya? Amin. Oke. Nah, karena kita anak-anak muda, kita bakal bahas tentang hubungan anak dengan orang tua. Oke. Yang pertama ini kita bisa baca bareng-bareng di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Oke. Nggak ada di slide, cuman mungkin kita harus buka di Bible kita. Yang udah dapat katakan amin. Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu ini dengan suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah, arti dari ayat ini adalah kayak, di sini kalau kalian mau panjang umur, kalian mau bahagia, kalian harus hormatin dan taatin kedua orang tua kita. Karena ya percaya aja, karena ketika Tuhan udah nulis ini, minta dia suruh Paulus untuk tulis ini, ya itu bukan suatu hal yang kebetulan, tapi itu semua rencana Tuhan gitu. Tuhan mau bicara kita tentang, mau suruh kita untuk taat dan hormat sama orang tua. Bahkan kalau kita lihat sama-sama ya di ayat yang pertama, itu ditulis haruslah demikian. Berarti kita harus benar-benar namanya taat sama orang tua. Karena kalau kita nggak taat ya intinya di terakhir kita nggak bahagia dan kita nggak panjang umur, ya kan. Nah bahkan di ayat keduanya itu juga diingetin lagi, ini adalah suatu perintah yang penting. Artinya nggak main-main perintah ini. Jadi kita sebagai anak tuh harus benar-benar menghormati dan mentaati orang tua kita. Ya, karena ketika kita benar-benar nggak menghormati, kita nggak mentaati, kayak ya itu kita nggak dapat bahagia, kita nggak panjang umur gitu ya kan. Mungkin juga ya banyak dah hal-hal yang akan terjadi gitu kalau kita nggak menghormati dan nggak menghargai orang tua kita. Oke, di sini ada pertanyaan yang cukup menarik ya. Aku minta nanti beberapa orang untuk nanya ya. Untuk jawab. Kira-kira kenapa sih kita harus menghormati orang tua kita? Ada yang bisa jawab gak? Kenapa sih kita harus menghormati orang tua kita? Bella. Kenapa Bella? Sorry? Karena orang tua? Oke, benar sih karena orang tua, betul. Oke, satu lagi. Nah, Gaby deh, gimana Gab? Kenapa kita harus menghormati orang tua, Gab? Hidup lebih lama ya, jadi kayak kesannya lebih senior lah ya daripada kita lah ya. Oke, nah kalau di sini kenapa sih kita harus menghormati orang tua kita? Ya, yang pertama itu karena orang tua itu sayang sama kita. Kayak dia nggak pernah mau ngasih yang jelek buat anaknya. Dia pasti mau kasih yang terbaik buat anaknya. Dan
mungkin orang tua kita ya kayak pasti ini pasti sih bukan mungkin sih. Pasti banget kayak orang tua kita nggak mau kita celaka. Pasti dia selalu jagain kita, dia selalu kasih kita makan, dia selalu kasih kita wejangan-wejangan yang baik gitu ya kan. Bahkan tuh orang tua pasti punya view yang lebih luas dibandingin kita. Kayak mungkin kita nggak bisa nih lihat rules-rules yang ada di rumah gitu ya kan. Kita nggak siap diomelin, kita nggak siap buat jalanin kewajiban dan tanggung jawab di rumah gitu. Ya pasti tuh orang tua tuh punya view yang luas gitu. Kayak kenapa, pasti ada reasonnya. Nah contohnya ini kayak rule di keluarga yang kayak nggak boleh pulang malam di atas jam 7 malam gitu ya kan. Kan kayak sering banget gitu kayak kita nggak boleh nih keluar rumah jam 7 malam gitu. Maksudnya apa sih kira-kira? Kayak pasti orang tua kita mau kayak kita terhindar dari mara bahaya ya. Karena kan di malam hari kayak banyak copet lah, banyak gelap kan lebih gelap dibandingin siang hari pastinya gitu ya kan. Jadi takutnya ada begal lah, ada jambret gitu ya kan. Kayak kita lagi jalan gitu atau bahkan mungkin sekarang kita pesennya jangan sebut merek lah ya, ojek online gitu ya kan. Ya kita dijahatin di sana gitu, kayak tiba-tiba kita lagi pesan ojek online, kita nunggu, tiba handphone kita diambil. Nah itu kan juga mungkin terjadi kan. Nah itu mungkin ya itu karena itu orang tua tuh nggak mau kita kayak pulang jam 7 malam gitu. Oke, mungkin contoh kedua lah ya. Contoh kedua ini mungkin kayak kita nggak boleh pergi sama teman-teman kita di hari Minggu gitu ya kan. Kita diminta buat selalu ada waktu lebih untuk orang tua di hari Minggu. Nah, tujuannya apa sih? Nah, pasti kan kayak tujuannya orang tua pengen tahu isi hati kita, pengen ngobrol sama kita gitu ya kan, pengen spend time bareng sama kita gitu. Mungkin juga orang tua juga mau kayak nanya nih sebenarnya apa sih yang lagi lu alamin, apa sih kesulitan lu gitu. Karena kan kita tahu orang tua kayak tadi, orang tua kan lebih senior ya. Pasti orang tua tuh bisa ngasih wejangan-wejangan yang baik, ngasih saran-saran yang baik buat kita. Entah kita lagi habis diputusin pacar ke, lagi habis dijahatin orang ke gitu ya kan. Cerita aja ke orang tua, karena pasti orang tua yang jagain kita. Oke, di sini aku juga punya cerita sedikit ya. Kayak dulu aku punya rules-rules yang cukup membuat aku kurang suka gitu ya kan. Apa sih rulesnya? Rulesnya itu main game cuman boleh di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi cuman boleh weekend doang. Itu menurut aku kayak suatu hal yang boring banget gak sih, kayak Senin sampai Kamis lu nggak boleh main game. Kalau dulu kan zamannya aku main game ya main PlayStation gitu ya kan. Kalau sekarang kan main handphone gitu ya kan. Mungkin kayak nggak boleh main handphone lah gitu, kayak di Senin sampai Kamis kan kayak aneh banget. Masa kita nggak boleh main sih gitu. Cuman sampai sekarang aku kayak mikir sih, kenapa sih dulu nggak boleh? Sebenarnya tuh ada beberapa hal kan, kayak mungkin ketika kita main terus ya itu merusak mata kita gitu ya kan, atau kayak kita ada tugas nih dari sekolah karena kita pengen main, jadi kayak kita nggak bisa maksimal gitu ngerjain tugas, kayak udah yang penting kita selesai aja, habis itu kita buat main gitu ya kan. Nah kayak dulu tuh aku nggak ngerti kayak hal-hal kayak gitu, kayak kenapa sih nggak boleh main setiap hari, kayak banyak sih hal-hal yang kayak di rule di rumah tuh yang kadang jadi pertanyaan gitu. Dan sekarang aku ngerti kayak kenapa sih ada aturan itu gitu. Mungkin kalian di rumah punya peraturan-peraturan konyol yang kalian gak ngerti nih saat ini gitu. Pasti suatu hari nanti kalian akan ngerti maksud orang tua itu buat apa gitu. Apa sih kebaikannya buat kita. Nah sekarang kita harus tahu nih, kenapa sih kita harus, sekarang kita harus ngerti nih, ya kan. Kenapa sih orang tua itu sayang sama kita gitu. Kita harus hormat sama orang tua gitu. Oke, nah selanjutnya itu apa sih yang bisa, makin grogi. Bisa gak sih kita hormat tapi nggak taat sama orang tua? Dan pertanyaan selanjutnya, bisa gak sih kita taat tapi nggak hormat sama orang tua? Gitu. Ada yang bisa jawab gak? Kira-kira kenapa sih kita kita hormat sama orang tua tapi kita nggak taat? Kira-kira ada yang tahu gak kenapa? Atau bisa gak kayak gitu terjadi? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Cik gimana Cik? Bisa gak kita hormat tapi nggak taat? Nggak boleh ya? Tapi nggak boleh. Oke. Kalau pertanyaan selanjutnya, taat
tapi nggak hormat. Bisa nggak? Nggak boleh juga. Oke. Oke. Coba ada yang lain nggak? Geren, gimana Geren? Bisa nggak kita hormat tapi nggak taat? Bisa tapi nggak boleh, sama ya jawabannya. Oke. Kalau taat tapi nggak hormat boleh nggak? Taat tapi nggak hormat. Nggak boleh juga. Oke. Sama ya jawabannya. Oke. Di sini menurut aku semua sih bisa aja ya, bisa aja gitu, kayak kita hormat tapi nggak taat. Nah, kenapa sih ya kita hormat tapi nggak taat? Ya kayak contohnya gini, ketika tadi nggak boleh pulang malam-malam gitu ya kan? Ya kita iya aja gitu. Kita iya aja. Mungkin kita kayak ketika disuruh pulang malam ya kita iya aja, kita ralat sedikit. Oke, contohnya yang gini aja yang gampang ya. Mungkinnya kita disuruh kayak kita nggak tidur larut malam gitu ya kan. Terus udah gitu kita pas lagi disuruh sama orang tua ya kita iya aja. Kita yaudah deh, hari ini kita nggak tidur larut malam deh, ya kan. Tapi pas udah masuk kamar jam 10 malam, ya jam 12 malam kita sengaja bangun, kita pasang alarm, kita main handphone gitu ya kan, kita main game online gitu. Ya ujung-ujungnya ya iya sih kita hormat sama orang tua kita, depan orang tua kita jawab iya. Tapi di belakangnya ya kita nggak taat, kita malah tetap tidur malam kayak gitu. Nah, pertanyaan kedua, taat tapi nggak hormat, bisa nggak sih? Ya itu sangat bisa sih menurut aku. Kayak banyak banget contohnya yang taat tapi nggak hormat, ya kan? Kayak misalnya tadi kita nggak boleh pulang malam lebih dari jam 7 malam misalnya, ya kan? Kayak mungkin kita pulang jam 6 sore, ya contoh kayak jam 6 sore kita udah pulang sampai rumah, udah duduk di rumah. Cuman ya kita pulang cuman karena orang tua suruh gitu. Tapi dalam hati kayak, aduh gue lebih enak main sama teman-teman gue nih. Kayak dalam hati lebih enak kayak ngapain sih gue di rumah, kayak ngapain kayak gue ngabisin waktu di rumah, gue juga ngapa-ngapain di rumah. Mendingan gue sama teman-teman gue lah, lebih seru kayak gitu. Atau enggak kayak contohnya semua hal sih, kayak apa aja kita yayain aja di rumah, kayak semua rules kayak nggak boleh main, kayak tadi nggak boleh main di hari biasa, cuman boleh di Jumat Sabtu Minggu. Terus kita iya aja, cuman kayak kita malah ngomongin gitu keburukan orang tua kita sama teman-teman kita. Kayak kan aneh banget kan kita ngomongin ke teman kita keburukan teman kita, keburukan orang tua kita gitu. Oke. Nah, contohnya lainnya lagi nih yang sering banget terjadi di sekarang ini, ya kan? Kayak kita tuh diajak makan sama orang tua kita di meja makan bareng-bareng gitu ya kan. Udah nih kita makan. Habis makan, orang tua kita ngobrol sama kita. Tapi kita malah ngapain? Kita malah main handphone. Ya kan? Kita malah nggak ngelihat eye contact sama orang tua kita. Itu kan cukup nggak hormat ya. Dan bahkan bukan cukup, sangat nggak hormat. Karena ketika orang tua ada depan kita ya kita menghormati dia. Kita benar-benar menghargai dia sebagai orang tua gitu. Sebagai orang yang lebih senior dibanding kita. Jadi kita harus menghargai ketika dia ngomong sama kita harus lihat matanya dia. Kita harus punya sikap yang bagus gitu. Kita jangan kayak ya sambil main handphone aja lah, orang ada temen chat gitu ya kan, kayak ya kita nggak boleh kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya dapat kesimpulan kayak ketika kita taat itu tuh nggak jauh-jauh sama tindakan kita. Tindakan kita kayak gimana. Tapi kalau kita hormat itu pasti ujung-ujungnya itu sama hati kita, isi hati kita tuh kayak gimana gitu. Oke. Selanjutnya coba kita buka di Yeremia 17 ayat 9. Di Yeremia 17 ayat 9. Oke, ada yang udah dapat? Kalau dapat katakan amin. Oke. Kayaknya belum semua nih. Yeremia 17 ayat 9. Oke. Oke, katakan amin kalau sudah. Oke. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Di sini dibilang, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi kayak benar-benar kita nggak ada yang tahu isi hati orang. Kayak lu mau di depan lu ngomong iya aja, tapi di belakang lu hatinya panas,
Ya kita nggak ada yang tahu, cuman Tuhan yang tahu kayak isi hati lu tuh lagi gimana gitu. Isi hati kita tuh lagi gimana pas lagi kita dengar saran dari orang, kita lagi dikasih minta tolong sama orang atau dikasih apa gitu sama orang, kasih tanggung jawab gitu. Ya semua balik lagi ke hati kita. Hati kita itu hati kita itu hormat atau enggak? Kita punya hati yang bagus atau enggak kayak gitu. Oke. Di sini kita akan belajar juga kayak kira-kira ada gak sih di Alkitab gitu yang kayak ngebahas tentang menghormati dan mentaati orang tua. Nah itu bisa dilihat di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Cuman untuk ayat ini mungkin kalian bisa baca masing-masing di rumah ya, karena cukup panjang ayatnya, takutnya waktunya keburu habis, ya kan. Di sini diceritain tentang anak bungsu dan anak sulung. Di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ya, jadi aku ceritain aja singkatnya. Jadi ada seorang ayah yang memiliki 2 orang anak. Ada si bungsu sama si sulung. Si bungsu dan si sulung. Biasa bungsu lebih kecil kan biasanya lebih pendek ya, bungsu dan sulung. Oke? Si bungsu ini meminta warisan ke ayahnya selagi ayahnya masih hidup. Seperti yang kita tahu kalau warisan itu boleh dibagi kalau orang tuanya udah nggak ada, baru boleh dibagi. Ya kan? Nah, artinya si bungsu ini nih kayak nggak hormat sama orang tuanya. Dia pengen bokapnya cepetan mati lah gitu, biar gue dapat duit banyak gitu. Nah itu kan kayak nggak hormat banget kan sama orang tuanya. Oke, nah ketika warisan, lanjut lagi ceritanya, ketika warisan itu dibagi ke bungsu, ya kan, malah si bungsu juga nggak taat. Si bungsu malah kabur dari rumah, ya kan, dia malah jual semua harta warisannya, terus udah gitu dia foya-foya, ya kan, dia udah gitu pergi ke negara lain gitu. Terus di sini juga ketika dia kabur gitu ya kan, pasti tuh dia tuh udah nggak taat sama orang tuanya. Pasti pas dia mau kabur tuh pasti kan kayak orang tuanya kan kayak ngelarang dia gitu, bisa jadi. Dia tuh nggak taat karena dia itu ya kabur aja gitu aja, kayak nggak ada sopan-sopannya dan dia melakukan tindakan untuk kabur gitu. Nah udah gitu singkat cerita ada kelaparan di negara si bungsu berada. Akhirnya si bungsu itu pulang ke rumah, lalu ayahnya nyambut dia kayak dibeliin pesta lah, terus gitu kayak dipotongin anak lembu, dikasih jubah yang terbaik gitu ya kan. Nah, tapi di satu sisi si anak sulung itu merupakan anak yang taat. Anak sulung merupakan anak yang taat, ya kan. Semua perintahnya sudah dilakukan tanpa melanggar sedikit pun. Kayak lu disuruh apapun sama orang tua ya lakuin, dia selalu lakuin tanpa melanggar sedikit pun di ayat itu. Jadi kayak benar-benar perfect lah, semua perintahnya dilakuin. Ya kan? Tapi ketika dia melihat ayahnya yang melakukan kasih pesta, kasih potong anak lembu buat adik-adiknya, si kakaknya tuh malah kayak iri hati, kayak dia malah nggak suka gitu ayahnya ngasih pesta, ngasih anak lembu buat adiknya. Sampai si sulung tuh ngomong kayak nggak pernah diberikan kambing untuk aku pesta sama teman-teman gitu kan, kayak dia pengen banget pesta sama teman-teman tapi dia nggak pernah minta juga kan. Ya akhirnya iri hati gitu. Dari cerita ini sih dari cerita si anak bungsu dan anak sulung ini itu ngebahas tentang kayak hubungan kita sama orang tua kita. Kayak kita harus menghormati orang tua kita gitu. Kita kayak hubungan orang tua di dunia lebih tepatnya. Dan di sini juga sebenarnya ngebahas juga kayak hubungan antara kita sama Tuhan gitu. Karena kan Bapak di sini juga menyediakan segalanya gitu. Jadi kita harus hormat dan taat juga kepada Bapak kita di surga. Oke? Oke, sharing aku sampai situ aja. Dan aku mau sedikit merangkumkan dari khotbah hari ini. Ya, yang pertama, kenapa sih tadi kita harus hormat dan taat sama orang tua? Nah, karena orang tua itu udah sayang sama kita, orang tua itu nggak mau anaknya celaka, orang tua itu punya view yang lebih luas, ya kan, dibandingin kita, dan pasti orang tua itu mau yang terbaik untuk kita. Nah, udah gitu, apa sih bedanya hormat dan taat? Kalau hormat itu selalu masalahnya tentang hati kita. Tapi kalau taat itu semua dengan tindakan kita, apa yang kita lakuin, apa yang kita
kerjakan gitu. Itu semua tentang taat gitu. Nah, di sini ada tugas juga buat kita ke depannya. Karena kan ketika kita mendengarkan khotbah ya kita harus mendapatkan sesuatu, pulang ke rumah ya dan kita lakukan gitu ya kan. Ya apa sih nextnya apa sih yang harus kita lakukan? Ya kita harus hormat sama orang tua kita, ya kan. Kayak hormat dan taat sama orang tua kita. Ketika orang tua kita suruh apa ya kita lakukan gitu. Dan terlepas ini orang tua, siapa tahu ya orang tua kita udah nggak ada gitu. Orang tua kita kayak misalnya mungkin udah mungkin yang ngerawat kita udah tante sama om kita misalnya. Ya kita tetap harus menghormati dia karena sekalipun itu adalah orang yang lebih senior dibandingin kita gitu. Dan kita juga harus hormat dan taat kepada Bapa di surga. Karena dia yang memberikan segalanya untuk kita. Apa yang ada sampai kita hari ini, itu juga semua dari Tuhan gitu. Sampai kita bernapas sampai detik ini pun itu semua dari Tuhan. Jadi itu aja sharing aku hari ini. Kita berdoa dulu deh. Oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Bapak. Terima kasih buat berkat-Mu, buat firman-Mu Tuhan, buat hari ini Tuhan. Ajarin kami semua Tuhan, biar kami bisa menghormati Tuhan, biar kami bisa taat Tuhan sama orang tua kita ya Tuhan. Dan kami juga Tuhan, kami minta Tuhan biar kami terus bisa menghormati dan mentaati setiap perintah-perintah-Mu Tuhan, biar kami bisa terus menjadi berkat Tuhan buat banyak orang Tuhan, dan kami terus berdoa Tuhan, biar kami bisa terus memanggil Engkau Bapa ya Tuhan, karena Engkau yang menyediakan segalanya untuk kami semua ya Tuhan. Dan nama-Mu Tuhan Yesus kami doa, haleluya, amin.